فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, masih di muka surat 159 dari Al-Bidayah wa Nihayah. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Hasyim ibnul Qasim. Beliau siapa ini? Yang dijuluki sebagai Qaisar itu ya. Abu Raja al-Utari kalau tak salah, tapi yang pasti beliau Qaisar karena awalun bil haq dan sultan itu menaati kalam beliau. Walaupun beliau bukan penguasa, makanya dikatakan kaisar, lebih tinggi daripada sultan. Qala haddatsana Abu Aqil huwa Abdullah bin Aqil As-Saqafi, disebutkan dalam catatan kaki, enggak ada komentar ya. Kesimpulannya apa? Disebutkan dalam catatan kaki Shahihul Jami'. Cuma Abdullah bin Aqil tidak dibahas keadaan beliau gimana. Baik, qala haddatsana Musa bin Musayyab. Baik. An Salim ibni Abil Ja'ad an Sabrah ibni Abi Faqih. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqal inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi atruqih. Hadisnya hasan li ghairi sebenarnya, bukan sampai sahih. Alal khilaf tentang masalah Abdullah bin Aqil ini, Abdullah bin Muhammad bin Aqil, yang betul beliau sayyul hifdz atau kita katakan layin. Itu lebih baik, tidak sampai sayyi tapi layin. Sebagian mengatakan boleh dihasankan, tapi kalau sampai disahihkan wallahu a'lam. Tapi kesimpulannya hadisnya hasan li ghairi. Sebagian mengatakan hasan li dzatih, tak masalah. Tentang yang cerita tentang apa ini setan ini. Faqa'ada lahu bi tariqil Islam. Syaitan duduk mengintai Bani Adam di jalan Islam untuk menghalanginya. Faqal atuslimu wa tadharu dinaka wa dina abaik. Apakah engkau mau masuk Islam dan engkau meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Iya, ini berpindah hati, ini sangat berat. Memindahkan diri dari apa? Dari tradisi yang dahulu kala, apalagi tradisi nenek moyang. Jelas ini berat sekali. Nah, syaitan pakai cara itu. Qal fa'asahu wa aslam. Kemudian Bani Adam ini mendurhakai syaitan dan dia tetap masuk Islam. Qal wa qa'adalahu bi tariqil hijrah. Dan syaitan duduk mengintainya di jalan hijrah. Faqal atuhajiru wa tadharu ardaka wa sama'ak. Apakah engkau akan berhijrah dan engkau meninggalkan bumi dan langitmu? Istilahnya apa? Meninggalkan tanah airmu. Wa innama matsalul muhajir kal farasi fit tiwal. Hanyalah perumpamaan orang yang hijrah itu bagaikan kuda yang ada di dalam tali tambatannya, yaitu tidak mampu bebas ke sana kemari karena bukan di negeri sendiri. Tak berani bebas seperti kalau di kampungnya sendiri. Kadang kita dipukul orang, kita tak berani mukul. Wah, ini saya orang asing, nanti masalah lagi. Sabar dan sebagainya terkadang. Cari kerja juga apa kadang susah kalau namanya orang asing. Atiwal alhablu yurbatu bihil faras. Tali yang digunakan untuk mendambatkan kuda. Liyadura wa yar'a wa la yadhhabu li wajhihi, agar dia berpusing-pusing, berputar-putar dan yar'a itu apa istilahnya ya? Makan rerumputan, merumput, dan dia tidak pergi jauh. Tidak pergi lurus jauh. Intinya apa? Terikat. Fa'asahu fahajar. Kemudian dia mendurhakai syaitan. Lalu dia tetap hijrah. Summa qa'adalahu bi tariqil jihad. Selanjutnya syaitan duduk mengintai Bani Adam di jalan jihad. Jelas baknya di sini adalah bak dzarfiyah. Wa huwa jahdun nafsi wal mal. Jihad di sini artinya apakah? Terkadang jihad artinya kesulitan, terkadang jihad artinya kelaparan. Mungkin apa? Ya jadinya kekurangan jiwa, kekurangan harta benda karena jihad. Faqal atuqatilu wa fatuqtal. Apakah engkau akan berperang lalu engkau terbunuh? Fatunkahul mar'ah wa yuksamul mal. Lalu istrimu dinikahi orang lain dan harta bendamu dibagi-bagi. Jelas apa ini? Melemahkan semangat usaha niat dia agar jadi lemah semangat.
Kalau fa'asahu fajahat, kemudian tetap dia mendurhakai syaitan dan kemudian dia berjihad. Syaitan nggak ada kerjaan kan, menyusahkan kita ya. Ya mau apa lagi? Memang tugas kita melawan dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman fa'ala dzalika minhum," maka barang siapa melakukan yang demikian tadi, yaitu apa? Mendurhakai syaitan, minhum dari Bani Adam, kana haqqan 'ala Allah, maka wajib atas Allah, Allah yang mewajibkan diri sendiri, ayyudkhilahul jannah, untuk memasukkan dia ke dalam surga. Wa in qutil, dan apabila dia terbunuh, kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahul jannah, maka wajib atas Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Wa in ghariqa kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahul jannah, kalau dia tenggelam maka wajib atas Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Wa in waqasathu dabbatuh, kalau dia ditanduk oleh hewannya sendiri, kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahul jannah, wajib atas Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Iya, dia muslim, mukmin, ahli tauhid, bahkan mujahid, muhajir juga wajib masuk surga dengan ketetapan Allah Ta'ala, walaupun jelas derajat bertingkat-tingkat. Wa qala al-Imamu Ahmad, di sini dikasih kesimpulan sahih. Baik. Haddatsana Waqi' qala haddatsana Ubadah ibnu Muslim. Di sebagian riwayat Umarah, yang betul adalah Ubadah. Al-Fazari qala haddatsani Jubair ibnu Abi Sulaiman ibni Jubair ibni Mut'im qala sami'tu Abdullah ibn Umar yaqul lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u hadhihi da'awat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa-doa ini. Lam yakun berarti apa? Ini adalah lil juhud, walaupun lebih seringnya menggunakan la ya. Lam yakun Rasulullah SAW liyada'a, tapi ya betul liyada', ayo. Tapi di sini tak ada lamul juhud, tapi lam yakun di sini sendiri nafi yang menunjukkan juhud, yaitu tak pernah Rasulullah SAW meninggalkan doa-doa ini hina yusbihu wa hina yumsi, tatkala berpagi-pagi dan tatkala masuk di waktu petang. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu keselamatan atau penjagaan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu pemaafan dan keselamatan fi dini wa dunyai, di dalam agama saya juga di dalam dunia saya, wa ahli wa mali, juga dalam keluarga saya dan harta benda saya. Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah kekurangan-kekurangan saya, wa amin rawati, dan amankanlah rasa takut saya, diganti dengan keamanan. Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi, ya Allah jagalah saya dari yang di hadapan saya dan di belakang saya, wa an yamini wa an shimali, dari arah kanan dan kiri saya, wa min fawqi, dan juga dari atas saya, wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan saya berlindung dengan keagunganmu. Ini berarti apa? Tawassul dengan sifat Allah Ta'ala, an ughtala min tahti, untuk diserang dari bawah saya. Asal dari ightiyal itu adalah serangan senyap, serangan secara tiba-tiba, tak disangka-sangka, ightiyal. Qala Waqi' yakni al-khasaf, yaitu pembenaman, dibenamkan, seperti Qarun. Wa rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Kalau tak salah doa tadi ada di dalam Sahihul Musnad punya Syekh Muqbil juga. Hadis Ibni Umar. Wal Hakim min hadis Ubadah bin Muslim bih. Tamam. Qala al-Hakim sahihul isnad. Wallahu taala a'lam bissawab. Masuk kepada sekarang tentang apa? Penciptaan Adam. Ya. Jadwal hadapan di bawah kanan dari Wallahu a'lam, ana tak ingat ada pembahasan Ibnul Qayyim di dalam Al-Wabilus Shayyib. Ana tak ingat apakah ini terkait seperti dalam surat Al-A'raf itu, yang depan adalah jangan sampai dilemahkan oleh setan dari mencari akhirat, kalau di belakang adalah disemangati setan untuk mengejar dunia. Ana tak ingat, sudah lama ini ya.
Yang kanan terkait kebaikan, yang kiri terkait keburukan. Penjagaan dari apa? Pelemahan syaitan dan sebagainya. Perlu murojaah lagi ini. Baik. Yang pasti apa? Memang apa? Fitnah dari segala arah memang. Dan bahkan hadis ini lebih istilahnya memang apa? Memberikan tambahan yang tidak disebutkan di dalam Quran. Kalau dalam Quran, iblis tidak mengatakan saya akan mengganggu dia dari arah atas. Para salaf mengatakan iblis tidak menyebutkan itu karena dia tahu di atas, dari arah atas itu ada rahmat Allah dan iblis tak mampu menghalangi. Baik. Iyam saskallahu birahmatin fala mumsikalahu illahu. Apabila Allah memberikan kepadamu rahmat, maka tidak ada yang mampu untuk menahannya kecuali Dia sendiri. Nah, dalam hadis ini ada tambahan, betul-betul perlindungan dari segala arah, bahkan atas dan bawah. Babu ma warada fi khalqi Adam alaihi salam. Riwayat yang datang baik dalam Quran ataupun dalam hadis tentang penciptaan Adam alaihi salam. Qala Allah Ta'ala wa idh qala rabbuka lil malaikah. Dan ingatlah tatkala Rabbmu berfirman kepada para malaikat, ini insya Allah sudah kita lewati dalam tafsirnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Walaupun ini masa hadapan, tetapi ini adalah lit ta'kid wa tahqiq, yaitu pasti. Karena apa? Allah menggunakan pola jumlah, apa ini istilahnya itu, jumlah ismiyah, inni ja'il. Bukan apa? Yaitu aj'alu atau sa'aj'alu, fi'il mudhari. Ini menunjukkan kepastian. Aku benar-benar akan menjadikan di bumi itu seorang khalifah. Khalifah ini maksudnya apa? Nah, ayat ini dipakai oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin sebagai dalil bahwasanya tujuan diciptakannya manusia adalah jadi khalifah katanya. Tapi khalifah dengan sudut pandang itu penguasa. Padahal kalau kita lihat di dalam tafsir-tafsir para salaf, khalifah adalah yakhlufu ba'duhum ba'dha li ta'miril ardh. Sebagiannya menggantikan sebagian yang lain untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan tidak selalu jadi penguasa. Kita masing-masing memakmurkan bumi, bercocok tanam, memberikan manfaat-manfaat, berbuat ketaatan, karena itu yang mendatangkan berkah untuk bumi. Kalau maksiat malah kebalikannya. Jadi tidak sampai adalah untuk jadi khalifah, dan yang dimakrufkan itu khalifah yaitu sebagai penguasa. Tapi apa? Sebagai pemakmur bumi, sebagiannya menggantikan generasi yang sebelumnya dan seterusnya. Ya, dan seterusnya seperti itu makna khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Baik. Para malaikat bertanya, apakah engkau akan menjadikan di bumi orang yang akan merusak di bumi itu, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Baik, telah kita lewati tafsir tentang ini. Ada kemungkinan yaitu para malaikat menanyakan ini bukan karena meragukan kebijakan Allah Ta'ala, tetapi mereka mengambil pelajaran dari apa yang telah lalu. Bukan berarti seperti sudut pandang sebagian orang bahwasanya Adam bukan manusia pertama, ada manusia-manusia sebelum Adam, makanya malaikat mengambil pelajaran itu. Tapi belum tentu. Boleh jadi adalah jin atau makhluk yang lain yang pernah ditugaskan memakmurkan bumi, ternyata hasilnya adalah membuat kerusakan. Ini kemungkinan pertama, yaitu malaikat mengambil pelajaran dari apa yang telah lalu. Kemungkinan kedua adalah malaikat menanyakan ini berdasarkan ilmu yang mereka dapatkan dari Allah, bahwasanya berbagai jenis makhluk karakternya begini, dan Allah menceritakan ada jenis manusia walaupun sekarang belum ada dan karakternya begini. Sebagian ulama mengatakan boleh jadi seperti itu, bukan karena pernah terjadi, namun berdasarkan ilmu yang Allah berikan kepada malaikat, jenis manusia itu begini. Baik, Allah lebih tahu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wawunya wawu hal ya. Sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau, yaitu engkau tidak perlu kepada makhluk-makhluk yang merusak. Baik, tapi Allah menjawab, inni alamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Baik, manusia tidak semua seperti ini. Ada yang baik, ada yang memang bumi itu sebagai tempat untuk menguji. Baik. Dan juga sekaligus penciptaan Adam ini untuk menguji isi hati iblis yang selama ini kalian tidak tahu isi hati dia. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha.
Dan Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama. Summa aradahum, hum di sini kembali kepada makhluk-makhluk. Kemudian Allah menyodorkan makhluk-makhluk itu alal malaikat kepada malaikat. Faqala ambiuni bi asma'i haula. Lalu Allah menanyakan, memerintahkan, ceritakan kepadaku nama-nama makhluk-makhluk ini. Baik, siapa nama mereka? Kalian sudah lama hidup, mestinya kalian tahu seakan-akan demikian. Tapi para malaikat mengakui tentang kekurangan ilmu mereka. In kuntum shadiqin. Apabila kalian adalah orang yang jujur, yaitu sudah cukup kalian sebagai pemakmur dalam keadaan kalian senantiasa berbuat baik. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka mengatakan, maha suci Engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami, yaitu kami tidak tahu nama-nama ini kecuali makhluk-makhluk yang memang Engkau kabarkan kepada kami nama-namanya. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya yang layak jadi pemakmur bumi agar tidak timbul kerusakan adalah orang yang ilmunya mencukupi. Ya, ternyata Adam mampu untuk itu. Makanya Adam lebih utama daripada malaikat dan Allah lebih tahu siapa yang layak untuk menjadi khalifah di bumi. Baik. Kemudian qala ya innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya zat yang maha alim. Ini sighatul balaghah dari alim. Baik, betul-betul sangat berilmu, hakim. Alal khilaf, ada yang mengatakan hakim artinya hakim, yaitu yang menghukumi segalanya dengan pola mubalaghah. Ada yang mengatakan hakim dzul hikmatil balighah, dan ini lebih jelas, memiliki hikmah yang lebih mendalam. Dalam keadaan Adam tidak maksum, Bani Adam tidak maksum, sementara kami maksum, tapi engkau memilih mereka, engkau tahu, engkau meletakkan segalanya tepat pada tempatnya, engkau lebih tahu daripada kami. Ini keimanan malaikat. Sementara iblis ternyata cara bicaranya lain dibanding malaikat. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Allah berfirman, wahai Adam, kabarkan kepada mereka tentang nama-nama makhluk tadi. Ini him di sini min babit taghlib. Walaupun ada makhluk yang muannas, tapi karena yang dominan, yaitu dominan secara syaraf itu adalah mudzakkar, maka semuanya masuk dalam him di situ. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Tatkala Adam mengabarkan kepada mereka nama-nama makhluk tadi, ternyata Adam lebih hafal daripada malaikat semuanya. Baik. Maka ternyata Adamlah yang lebih layak karena dia lebih berilmu dari sisi ini sesuai yang Allah Ta'ala kehendaki tentunya. Qala alam aqul lakum. Maka Allah berfirman, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Sesungguhnya aku lebih tahu tentang perkara gaib di langit dan di bumi. Bila Allah mengatakan ini kepada malaikat, dohirnya ini adalah tafsir dari ayat yang tadi, inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik, karena apa? Lafaz ma la ta'lamun ini mencakup ghaibus samawati wal ard. Wa a'lamu ma tubdun, dan yang lain yaitu aku lebih tahu tentang, aku tahu. Baik, a'lamu yaitu aku lebih tahu tentang apa yang kalian nampakkan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian rahasiakan. Sebagian mufassirin mengatakan ini isyarat kepada iblis, menampakkan kebaikan seperti para malaikat namun merahasiakan kesombongan dan sebagainya, dan sekaligus pembangkangan terhadap hikmah Allah. Sementara malaikat mengakui hikmah Allah dan tunduk patuh. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.